Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh musalla al-barakah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan tema program ilmu syar'i bekal menyambut Ramadan, bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-15 masih tentang masalah seputar pembatal puasa. Kemudian jemaah, pembatal puasa selanjutnya adalah jima, berhubungan suami istri. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukum berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka kita jawab hukumnya, maka puasanya adalah batal. Ya, puasanya adalah batal. Dan dia tidak hanya mengqadha puasanya, tapi apa? Kata Syekh qala musannif hafizahullah, wa tajibu bihil kafaratu, ya dia wajib membayar kafarah. Ya dia wajib membayar apa? Kafarah. Jadi dia tidak hanya yaitu apa? Mengqadha, tapi dia harus membayar kafarah. Makanya hati-hati bagi bapak-bapak, ya terutama bagi pengantin baru yang mereka yaitu apa? Melakukan akad pernikahan pada bulan Ramadan, maka di siang harinya jangan sampai berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang melakukannya, maka yang pertama puasanya batal. Kemudian yang kedua, ya dia tidak hanya mengqadha puasa, tapi apa? Dia harus kafarah. Maka kita simak dalil yang dibawakan oleh musannif, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Jadi ketika sahabat sedang duduk bersama Nabi, maka datanglah seorang laki-laki. Yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celakalah aku, kata laki-laki ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Qala malak?" Apa yang telah menimpamu? Kata Nabi, apa yang telah engkau kerjakan? Tiba-tiba engkau datang kepadaku seraya engkau mengatakan halaktu, celakalah aku. Maka Nabi bertanya, "Malak? Apa yang menimpamu?" Qala, maka lelaki ini berkata, "Waqa'tu ala imraati wa ana shaimun." Ya, dia mengatakan apa? Lelaki ini mengatakan bahwasanya aku telah berkumpul, maksudnya apa? Aku telah berhubungan, yaitu berjima bersama istriku, wa ana shaim. Ya, dan sedangkan aku sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sahabat ini jamaah rahimanahumullah, dia adalah yang melakukan berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, dia mengatakan celaka dirinya. Nabi bertanya, "Kenapa?" Maka dia menyebutkan, "Waqa'tu ala imraati wa ana shaim." Ya, aku telah berkumpul dengan istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini, maka Nabi bertanya, Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Nabi?
Nabi menyebutkan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah engkau, kata Nabi, mampu untuk membebaskan seorang budak? Qala la, maka sahabat tadi yang berkumpul dengan istrinya tadi mengatakan tidak. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia mengatakan la. Kemudian Nabi bertanya lagi, faqal fahal tajidu it'ama sittina miskinan, dan apakah engkau mampu untuk memberi makan sebanyak 60 orang miskin? Maka dia mengatakan juga la, dia tidak bisa, katanya. Jadi Nabi SAW memberikan 3 pilihan kepada dia. Yang pertama adalah untuk membebaskan budak. Kalau juga tidak bisa, maka yang kedua adalah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau juga tidak bisa, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Maka lelaki ini pun mengatakan apa? Tidak bisa ketiga-tiganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, dia mengatakan, qala, yaitu apa, berkata perawi hadis ini, yaitu siapa? Abu Hurairah. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terdiam. Nabi terdiam. Kenapa? Nabi mungkin yaitu apa, sambil memberikan solusi. Maka Nabi pun terdiam ketika Nabi bertanya. Nabi memberikan solusi, membebaskan budak dan tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia juga tidak bisa. Kemudian memberi makan 60 orang miskin, dia juga tidak bisa. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, famakatha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terdiam. Kemudian kata Abu Hurairah, fabaina nahnu ala dzalika utiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fiha tamarun wal araq. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka tiba-tiba ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam tersebut, maka tiba-tiba dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma kering. Jadi apa jemaah, didatangkan kepada Nabi sekeranjang kurma yang kering. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka ketika Nabi diberikan kurma sekeranjang, bayangkan sekeranjang itu banyak. Maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, aina sa'il, kata Nabi. Mana yang bertanya tadi, kata Nabi. Mana yang bertanya tadi, kata Nabi. Maka ketika Nabi bertanya, aina sa'il, mana yang bertanya tadi, maka orang laki-laki tadi yang dia telah menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masih ada di tempat tersebut, maka dia pun menjawab, faqala ana, saya, katanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa khudh hadza fatasaddaq bihi. Kata Nabi, ambillah ini 1 keranjang kurma kering dan sedekahkanlah. Sedekahkanlah di kampung halamanmu. Faqal, maka lelaki itu mengatakan, yaitu apa? Ala afqara minni ya Rasulullah. Kemudian lelaki itu mengatakan, maka lelaki tersebut mengatakan, akan aku berikan kepada orang yang lebih fakir dariku. Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih fakir daripada diriku, wahai Rasulullah? Kata siapa? Kata lelaki tersebut. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mempersilahkan kepada dia untuk membawa kurma 1 keranjang, dan dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku berikan orang yang paling fakir daripada diriku, wahai Rasulullah? Lalu dia melanjutkan, fa wallahi ma baina labataiha yuridul haratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Maka dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, di kampung halamanku tidak ada orang yang paling miskin, tidak ada orang yang paling fakir
kecuali keluargaku. Subhanallah. Jadi ternyata di kampungnya itu apa? Dia yang paling miskin, paling fakir. Maka mendengar hal tersebut, kata Abu Hurairah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anbabuhu. Ya, kemudian apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dengan kejujuran daripada sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, maka apa? Tertawa. Ya, Nabi tertawa sehingga nampak gigi taringnya. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, berkata kepada lelaki tersebut, at'imhu ahlaka, dan ambillah makanan ini, ia lalu berikanlah kurma ini kepada keluargamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Ya, lelaki tadi udahlah dia di siang hari berjima dengan keluarganya, lalu apa? Diberikan kurma satu keranjang pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah dalil yang dibawakan oleh para ulama bahwasanya orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya batal, dan tidak hanya puasanya batal, tapi apa? Tapi dia harus wajib membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka kafarah yang kedua adalah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau juga tidak mampu, maka yang ketiga dia harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil pelajaran daripada hadis ini. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya batalnya puasa yang dilakukan ketika seseorang dia berhubungan atau berjima dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang berjima berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, bukan hanya batal puasanya, tapi apa? Dia harus membayar kafarah. Kemudian yang ketiga, ini adalah khususon bagi sahabat Nabi yang miskin, yang dia datang kepada Nabi, yang dia menyampaikan bahwasanya dirinya celaka dan dia telah jujur, dia telah melakukan perbuatan dosa, yaitu apa? Dia berjima di siang hari di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan Nabi memberikan solusi, dan akhirnya Nabi memberikan satu kurma kering, satu keranjang kurma kering kepada keluarga tersebut. Dan ini khusus bagi siapa? Bagi sahabat Nabi yang bertanya ini. Maka jangan pula kita salah anggapan, yaitu apa? Kita misalkan berhubungan suami istri, lantas kita katakan kepada istri kita tidak apa-apa, Dek. Kenapa? Karena pernah di zaman sahabat ketika mereka melakukan, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kurma satu keranjang kering kepada keluarga tersebut. Dan ini adalah khusus bagi yang bertanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah yang dapat kami sampaikan. Maka hendaknya kita harus menjaga daripada yang bisa membatalkan puasa kita. Dan alhamdulillah, maka dengan ini selesailah tentang pembatal-pembatal puasa. Dan insyaallah besok kembali kita akan melanjutkan, yaitu adabu as-siyam, yaitu adab berpuasa. Dan ini penting juga, yaitu adab tentang berpuasa. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.